Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, kita bersyukur atas segala nikmat-Nya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita puja dan puji atas segala apa yang menjadi ketetapan ketentuannya, wabil khusus nikmat-Nya kepada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin." Berlarilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah perintahkan dalam ayatnya ini kita untuk berlari menuju Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat firar? Apa yang dimaksud dengan kalimat firar? Yang dengan memahaminya kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh Allah dari perintahnya ini. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi pernah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membawa kebinasaan. 7 perkara yang membawa malapetaka, yang merupakan dosa besar. Di antaranya kata Rasulullah SAW, al-firaru yawmaz zahfi. Firar, ketika perang sedang berkecamuk antara kaum muslimin dengan orang-orang kafirin. Ketika perang berkecamuk, firar, lari dari peperangan, itu termasuk dosa besar. Sabda Nabi SAW ini kita ambil pelajaran darinya berupa kalimat firar. Di mana firar artinya seorang berlari. Berlari dari sesuatu yang dia lihat yang membawa rasa takut, yang membawa kegundahan, yang membawa kesempitan. Berlari dari sesuatu yang dia tahu sesuatu tersebut benar-benar dapat membawa bahaya bagi dirinya dan itu di hadapan matanya. Maka seorang yang seperti ini, ketika dia tidak memiliki kekuatan mental, pastinya dia akan berlari untuk menjauhi apa yang dia takuti tersebut dari bahaya yang sangat jelas di hadapan matanya. Dia akan bersegera, dia akan berlari, dia akan curahkan segenap tenaganya, usahanya, kemampuannya untuk selamat dari apa yang dia takuti tersebut. Itulah makna dari kalimat firar. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah telah memerintahkan kita sekalian, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kalian kepada Allah, aku pemberi peringatan kepada kalian. Yakni berlarilah kalian kepada Allah dari setiap apa yang kalian takuti, dari setiap apa yang kalian khawatirkan, setiap apa yang menyempitkan kalian, setiap apa yang membuat sempit hati kalian, membuat kalian gundah dalam kehidupan kalian, setiap kesusahan-kesusahan kalian, maka hanya dengan kalian berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan membawa keselamatan bagi kalian. Itu yang akan membawa keselamatan bagi kalian. Itu yang akan mendatangkan keselamatan bagi kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pelajaran buat kita sekalian. Terutama pada apa yang kita alami saat ini. Terutama apa yang menjadi keadaan kita saat ini.
yang membawa kepada kesempitan, yang membawa kita kepada keresahan, rasa takut dan seterusnya, maka Allah telah perintahkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikhlaskan diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menggugurkannya. Berlari kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita meminta, berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan hati, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghilangkan setiap apa yang kita takutkan ini. Berlari kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlari kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya tidak ada segala sesuatu ini kecuali ketetapan Allah, dan Allah tidak tetapkan kecuali dengan hikmah, kecuali dengan faedah manfaat yang kita ketahui atau tidak ketahui. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersabar, menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa keluh kesah, dan hanya mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ketika kita menghadapi setiap apapun yang menyempitkan kita dalam hidup, setiap kita menghadapi apa-apa yang kita diperingatkan darinya, wabil khusus api neraka, wabil khusus siksaan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini benar-benar pemberi peringatan bagi kalian semua. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, kita meyakini masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki itu yang terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kita diperintahkan oleh agama kita ketika mendapatkan musibah untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang kita alami, baik susah ataupun senangnya, dengan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika jalan sudah mulai tertutup, ketika kita melihat solusi itu masih jauh sekali, maka hadirin yang dimuliakan Allah, sedari awal ketahuilah tidak ada yang bisa mengangkat apa yang menjadi musibah ini, tidak ada yang bisa menghilangkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah, istighfar, meminta ampun kepada Allah atas apa yang kita lakukan dari perbuatan, kekeliruan dan dosa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh lagi berpihak kepada Allah, loyal kepada Allah, loyal kepada agamanya, loyal kepada Rasulnya yang mulia alaihi wasallam, menegakkan agamanya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bertobat dari dosa-dosa kita. Inilah yang diinginkan oleh Allah, dan Allah inginkan itu dari kita sekalian dengan berlari, dengan segera, tidak menunda-nunda. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika dia berada di dalam kegelapan, bertumpuk kegelapan pada dirinya, kegelapan perut ikan, kegelapan dalamnya lautan. Dia berdoa kepada Allah dengan satu ucapan yang menunjukkan pembesaran, pengagungan kepada Allah SWT, yang menunjukkan
kesadaran diri sebagai hamba yang penuh dengan kekeliruan, yang menunjukkan bagaimana dia menyerahkan segala urusan kepada Allah sebagai pemilik urusan ini, pemilik dirinya yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah SWT. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fanajjainahu minal ghammi. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Enggak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, karena Engkaulah Rabbul Alamin, karena Engkaulah pemilik kesempurnaan, karena Engkaulah yang maha sempurna, karena Engkaulah pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi, karena Engkaulah yang maha hidup dan lagi berdiri sendiri, yang memberi rizki dan seterusnya dari kesempurnaanmu, maka hanya Engkau yang berhak disembah. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau atas apa yang Engkau tetapkan. Engkau maha suci dari kesia-siaan, Engkau maha suci dari menzolimi hamba-hambamu, Engkau maha suci dari kesalahan, Engkau maha suci dari aib dan celaan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, termasuk apa yang Engkau tentukan dan tetapkan bagi diriku berada di dalam perut ikan ini. Inni kuntu minadh dhalimin, akulah yang zalim ya Allah, akulah yang salah, akulah yang zalim, hambamu inilah yang zalim. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Nabi Yunus mengatakan yang demikian, yang tentunya jangan disamakan perkataan ini dengan ucapan kita sebagai manusia biasa. Ini perkataan seorang rasul di mana ucapannya penuh dengan makna. Dia memahami apa yang dia ucapkan, dia memahami apa yang dia katakan dari kalimat ini, sehingga ucapannya itu sudah mencukupi dari setiap apa yang dia minta dan dia butuhkan. Ini sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebaik-baik ucapan yang kita ucapkan ketika wukuf di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal kalau kita perhatikan, kalimat ini tidak ada kalimat permintaan. Kalimat ini tidak berbentuk doa dari permintaan yang kita panjatkan kepada Allah. Tapi kenapa kalimat ini menjadi kalimat yang terbaik untuk kita ucapkan di hari Arafah yang Allah SWT berfirman, siapa yang berdoa kepada aku akan ijabah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang menjadi hikmah kenapa kalimat tauhid ini yang diucapkan, karena di dalamnya mengandung makna yang dalam dari pembesaran kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, berserah kepadanya, tawakal kepadanya, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah SWT, menyerahkan urusan kepada Allah SWT, meninggikan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kebutuhan diri kepada Allah terhadap apa yang Allah SWT anugerahkan kepada dirinya. Maka kalimat ini kalau diucapkan penuh dengan pemahaman, kalau diucapkan penuh dengan pengertian, cukup bagi kita dengan ucapan ini dari permintaan dan munajat kita yang lainnya. Maka itu dikatakan oleh Nabi Yunus, yang dengan itu kata Allah, fanajjainahu minal gham, kami selamatkan Yunus dari al-gham, dari keresahan, dari rasa takut yang menyelimuti dirinya ketika dia berada di dalam perut ikan. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini pelajaran dari sekian banyak pelajaran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Hanya dengan kembali kepada Allah, kita akan selamat dan memperoleh kebaikan di dalam menjalani kehidupan kita, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan bukan solusi meninggalkan agama Allah, bukan solusi menjauh dari Allah, bukan solusi dengan kita protes kepada Allah, bukan solusi dengan kita menolak apa yang Allah takdirkan. Tapi yang diinginkan oleh Allah SWT kepada kita sekalian adalah memperbaiki amal, bertobat kepada Allah, bersegera dalam ketaatan, memendekkan angan-angan, dan benar-benar loyal kepada agama Allah SWT serta menegakkannya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang kembali kepadanya dalam kebaikan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang tegak di atas ketaatan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di surganya,
mengampuni dosa-dosa kita beserta orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosa kaum muslimin yang masih hidup atau yang telah mati. Dan semoga Allah SWT merahmati kita sekalian di dunia wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, il mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya dzal jalali wal ikram, ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, wa tsabbit aqdamana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana arhamna waghfir lana wa afina wa'fu 'anna innaka afuwun ghafur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.